Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, dengan bantuan Daois tua berhidung sapi, Chu Feng berhasil menyatu dengan jimat kilin api. Melalui kekuatan talisman kilin api, Chu Feng mampu meningkatkan kultivasinya satu tingkat. Meskipun ini hanya efektif jika kultivasinya masih di tanah yang maha tinggi, tapi ini berfungsi sebagai bantuan besar bagi Chu Feng. Setelah membantu Chu Feng bergabung dengan jimat kilin api, Daois tua berhidung sapi terus merawat luka-lukanya. Adapun Chu Feng, ia terus membangun ruang di dalam jiwanya hingga ia bisa bergabung dengan kekuatan ilahinya. Sejak Chu Feng memulai persiapan fusi dengan kekuatan ilahinya, 78 hari telah berlalu. Pada hari itu, Chu Feng akhirnya berhasil. Dia telah berhasil membangun ruang baru di jiwanya. Senior, apa yang seharusnya dilakukan junior ini untuk langkah ketiga? Tanya Chu Feng. Chu Feng dan Old Daois berhidung sapi berdiri, dan keduanya saling berhadapan di aula istana. Setelah memulihkan diri selama beberapa hari terakhir, Old Daois berhidung sapi telah sepenuhnya pulih. Adapun Chu Feng, meskipun dia sangat lemah, tapi dia memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Setelah menyelesaikan langkah kedua, ia akhirnya bisa memulai pada langkah ketiga. Meskipun dia tidak tahu apa langkah ketiga yang akan terjadi, tapi dia telah belajar dari Daois tua berhidung sapi bahwa menyatu dengan kekuatan ilahi, itu memiliki 4 langkah. Itulah alasan mengapa Chu Feng sangat bersemangat. Karena bagaimanapun, dia sudah semakin dekat untuk bergabung dengan kekuatan ilahi 4 simbol. Chu Feng, tubuhmu sekarang sangat siap. Namun, kamu juga perlu tahu bahwa kekuatan ilahi adalah kekuatan yang bertentangan dengan bloodline surgawimu. Jadi, jika kamu ingin menyatu dengan kekuatan ilahi, kamu harus membuat dantian baru, kata Daois tua berhidung sapi. Apa? Membuat dantian, apakah ruang yang ada dalam jiwaku ini untuk menampung dantian baru itu? Tanya Chu Feng. Tepat sekali. Metode untuk membuat dantian baru dicatat di sini. Lihatlah dirimu sendiri. Saat Daois tua berhidung sapi berbicara, dia melemparkan gulungan ke arah Chu Feng. Chu Feng menangkap gulungan itu, dan segera membukanya. Namun setelah membacanya, mata bersinar Chu Feng segera redup. Jika dantian Chu Feng hancur, dia masih dapat mengembalikannya secara instan. Bahkan jika dantian jiwanya rusak, dia masih bisa menyembuhkannya. Namun, jika dia harus membangun dantian baru dan bisa menyatu sempurna dengan jiwanya, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Bagian yang paling sulit adalah menciptakan dantian. Chu Feng harus menggunakan jiwanya sendiri untuk menciptakan dantian kedua. Namun, jika Chu Feng ingin membuat dantian, dia tidak hanya perlu fokus, tetapi dia juga harus menghabiskan waktu yang lama. Menurut gulungan itu, bahkan jika Chu Feng tidak melakukan hal lain, bahkan jika dia tidak makan atau tidur dan fokus pada menciptakan dantian sepanjang waktu, itu masih akan memakan waktu setidaknya 300 tahun. Bagi Chu Feng, 300 tahun itu terlalu lama. Selain itu, tidak mungkin baginya untuk menghabiskan 300 tahun menciptakan dantian dan tidak melakukan hal lain. Senior, apakah harus benar-benar butuh setidaknya 300 tahun? Apakah tidak ada metode lain? Tanya Chu Feng kepada Old Daois berhidung sapi. Setidaknya butuh 300 tahun, dan tidak ada jalan pintas. Selain itu juga, langkah pertama, langkah kedua dan ketiga, semua itu hanya masalah waktu. Mereka tidak sulit sama sekali untukmu. Biasanya, langkah terakhir akan menjadi langkah yang paling sulit. Ketika semua persiapan dilakukan, kamu harus menyatu dengan kekuatan ilahimu. Namun, menyatu dengan kekuatan ilahi seseorang adalah bagian yang paling sulit. Karena bagaimanapun, bukanlah tugas yang mudah untuk membuat kekuatan ilahi mengenali diri sendiri. Namun untungnya, itu berbeda untukmu. Kekuatan ilahi dalam tubuhmu telah mengenalimu. Jadinya, dibandingkan dengan yang lain, langkah yang paling sulit adalah langkah yang paling mudah untukmu. Saat ini, kamu hanya perlu menghabiskan 300 tahun untuk membuat dantian. Setelah melakukan itu, pada dasarnya kamu akan dapat bergabung dengan kekuatan ilahimu, dan mendapatkan kekuatan mereka, kata Old Daois berhidung sapi. Hati Chu Feng tenggelam setelah mendengar kata-kata itu.
Dia tidak berharap bahwa dia masih tidak akan bisa menyatu dengan kekuatan ilahinya, bahkan setelah mengerahkan begitu banyak usaha. Menyatu dengan kekuatan ilahi jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Chu Feng memang tidak takut dengan kesulitan. Tapi yang paling dia takuti adalah menghabiskan banyak waktu untuk sesuatu. Karena bagaimanapun, dia berbeda dari kultivator bela diri lainnya. Dia membawa terlalu banyak beban di pundaknya, dan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Mungkin itu seperti yang dikatakan Chu Lingxi. Dengan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyatu dengan kekuatan ilahi, jika Chu Feng menghabiskan pelatihan waktu itu, siapa yang tahu apa yang akan meningkat kultivasinya. Menghabiskan waktu itu hanya untuk menyatu dengan kekuatan ilahi, itu jelas tidaklah sepadan. Akan tetapi, Chu Feng telah berjanji pada 4 simbol binatang suci bahwa ia akan mengubah mereka kembali menjadi kekuatan ilahi 4 simbol, dan membuat mereka bertarung di sisinya. Jadi, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan Chu Feng. Namun, itu juga tidak mungkin baginya untuk menghabiskan seluruh waktunya untuk itu. Karena itulah, menjadi jelas bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan 4 simbol kekuatan ilahi dalam waktu yang singkat. Senior, aku telah menyusahkanmu beberapa hari terakhir ini. Tiba-tiba saja Chu Feng membungkuk hormat kepada Old Daoist berhidung sapi. Meskipun dia tidak bisa menyatu dengan kekuatan ilahinya, Chu Feng dengan tegas mengingat bantuan yang diberikan oleh Taoist tua berhidung sapi selama periode waktu ini. Chu Feng dipenuhi dengan rasa terima kasih padanya. Wah, tiba-tiba aneh bagimu untuk mengatakan sesuatu yang begitu emosional. Katakan pada orang tua ini kebenarannya, apakah kamu memutuskan untuk menyelamatkan orang tua itu yang terperangkap dalam cermin inti? Tanya Daoist tua berhidung sapi. Jika menilai dari waktu yang tepat, itu hanya setengah hari dari batas waktu 79 hari yang ditetapkan oleh orang tua Zhu. Tanya Old Daoist berhidung sapi yang mengetahui bahwa Chu Feng akan berangkat untuk menyelamatkannya. Senior, jika kamu yang dalam bahaya sekarang, junior ini pasti akan menyelamatkanmu juga. Adapun Zhao senior itu, dia berani jatuh ke tempat yang berbahaya demi membantu junior ini, kata Chu Feng. Orang tua ini telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, aku tahu bahwa aku tidak dapat membujukmu. Karena kamu bersikeras membuang hidupmu, maka kamu bisa pergi. Pastikan saja jangan menyalahkan orang tua ini karena tidak memperingatkanmu jika kamu benar-benar mati. Sekarang pergilah. Old Daoist berhidung melambaikan tangannya dengan punggung menghadap Chu Feng, dan dia menyuruh Chu Feng pergi. Selain itu, suaranya mengandung sedikit kekecewaan. Alasan untuk kekecewaan Old Daoist berhidung sapi, itu secara alami karena dia telah mencoba membujuk Chu Feng untuk tidak menyelamatkan orang tua Zhu. Namun, Chu Feng tidak mau mendengarkannya. Melihat Daoist berhidung sapi seperti itu, Chu Feng ingin mengatakan sesuatu. Setelah semua, Old Daoist berhidung sapi hanya bertindak seperti itu karena dia tidak ingin dia membuang hidupnya. Dia sangat mempertimbangkan diri Chu Feng. Namun setelah berpikir sedikit, Chu Feng tidak tahu bagaimana menjelaskan sesuatu. Dengan demikian, Chu Feng hanya membungkuk ke Old Daoist berhidung sapi lagi sebelum berbalik untuk pergi. Setelah keluar dari istana, Chu Feng menemukan Grandmaster Liang Qiu. Dipandu oleh Grandmaster Liang Qiu, Chu Feng langsung menuju ke kedalaman Laut Cermin. Inti cermin terletak di area terdalam Laut Cermin. Tidak hanya seseorang harus tetap menyelam, tetapi juga harus melewati strata batu yang terletak di dasar laut. Seseorang harus melewati beberapa lapisan strata batuan untuk mencapai inti cermin. Setelah serangkaian tikungan, Chu Feng akhirnya bisa melihat apa yang disebut Mirror Core. Inti cermin menyerupai gerbang pembentukan formasi besar yang mengambang di laut tanpa batas. Itu sangat besar, dan meliputi area beberapa puluh ribu meter. Itu memiliki bentuk oval, dan perlahan-lahan berputar sambil menyebarkan cahaya keluar. Dari pandangan sekilas, itu tampak seperti ruang kosong, dan juga tampak seperti dunia yang terisolasi. Dan yang paling penting adalah, itu memiliki sejumlah kekuatan yang menarik. Air laut di sekitarnya terhisap ke dalam Mirror Core tanpa henti. Baik Chu Feng maupun Grandmaster Liang Qiu, keduanya tidak berani dengan terburu-buru mendekati Mirror Core. Jika mereka terlalu dekat dengan itu, mereka pasti akan tersedot ke dalamnya. Jika mereka tersedot ke dalamnya, pasti akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri darinya.
Bahkan, belum lagi memasuki Mirror Core, hanya pada kedalaman itu saja, tekanan laut cermin sudah sangat sulit untuk ditahan. Grandmaster Liang Qiu yang melakukan perjalanan ke sana bersama Chu Feng, yang juga peringkat 1 yang Mahagung dan Dragon Mark Saint Cloak World Spiritis, seseorang dengan kekuatan yang jauh lebih unggul dari Chu Feng dalam kultivasi bela diri dan teknik spiritualis dunia, dia saja memiliki tampilan rasa sakit di seluruh wajahnya. Meskipun dia menahan rasa sakit dan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, tapi Chu Feng bisa mengatakan bahwa Grandmaster Liang Qiu tidak dapat menahan tekanan di kedalaman itu. Dari sini orang bisa tahu, betapa berbahayanya tempat itu. Namun ketika dibandingkan dengan Mirror Core, bahaya tempat itu sama sekali tidak layak disebutkan. Chu Feng tahu bahwa meskipun Core Mirror cantik, Spi itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Alasan untuk itu adalah, karena auranya yang berbahaya dipancarkan sepenuhnya. Bahkan dari jarak begitu jauh, Chu Feng bisa merasakan aura berbahaya itu. Gerbang Mirror Core tampak seperti gerbang ke neraka. Jika seseorang masuk, seseorang akan memiliki kesempatan kematian 90%. Senior, sepertinya kamu harus kembali ke permukaan, kata Chu Feng kepada Grandmaster Liang Qiu. Aku sungguh malu. Tampaknya teman muda Chu Feng telah menemukan bahwa lelaki tua ini mengalami kesulitan untuk tinggal di sini, kata Grandmaster Liang Qiu sambil mengungkapkan senyum malu. Dia memang malu. Kultivasi Chu Feng jelas-jelas jauh lebih rendah daripada miliknya, namun ia memiliki waktu yang jauh lebih mudah dibandingkan dengannya. Meskipun Chu Feng juga menggertakkan giginya karena kesakitan untuk menahan tekanan tempat itu, tapi jumlah rasa sakit yang dia alaminya jauh lebih sedikit. Karena itulah, Grandmaster Liang Qiu tahu bahwa meskipun kultivasinya melampaui Chu Feng, tapi kemauannya lebih rendah daripada Chu Feng. Sebenarnya Chu Feng, bahkan jika kamu tidak turun, tidak ada yang akan menyalahkanmu untuk itu. Aku percaya bahwa, bahkan saudara Zhu tidak ingin kamu membuang hidupmu di sini. Grandmaster Liang Qiu berkata kepada Chu Feng. Semakin berani dia menyadari Chu Feng, maka dia semakin ingin Chu Feng membuang hidupnya seperti itu. Karena bagaimanapun, Grandmaster Liang Qiu memiliki harapan tinggi untuk Chu Feng. Grandmaster Liang Qiu berharap bahwa suatu hari nanti, Chu Feng akan dapat menunjukkan bakat dan keterampilannya yang luar biasa di galaksi cahaya suci. Chu Feng pasti akan mewakili leluhur martial Starfield mereka. Senior, tolong yakinlah, aku pasti akan kembali hidup-hidup. Karena bagaimanapun, aku harus segera kembali ke klan surgawi Chu untuk melawan Ling Hu Hongfei, kata Chu Feng. Chu Feng, kamu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Grandmaster Liang Qiu menjadi rumit. Dia awalnya berpikir bahwa mereka telah berhasil menipu Chu Feng. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, itu telah membuatnya sadar bahwa ia telah melihat kebohongan mereka. Pada akhirnya, kami tidak dapat menyembunyikannya darimu, kata Grandmaster Liang Qiu yang menjadi gelisah. Karena bagaimanapun, ada ramalan dari Yang Mulia Takdir Surgawi. Chu Feng, takdir surgawi telah membuat ramalan. Jika kamu bertarung dengan Ling Hu Hongfei, kata Grandmaster Senior, aku sudah tahu itu. Kamu tidak harus mencoba membujukku untuk tidak melakukannya. Ini hidupku sendiri, dan aku akan membuat pilihanku sendiri, kata Chu Feng sambil tersenyum. Grandmaster Liang Qiu tahu bahwa Chu Feng sangat keras kepala. Dia juga mengerti bahwa Chu Feng telah membuat keputusan, dan tidak ada yang dia katakan akan dapat berubah pikirannya. Senior, tolong tunggu aku di luar, aku akan segera membawa Zhu Senior kembali, kata Chu Feng. Wush! Setelah mengucapkan kata-kata itu, gelombang air segera mekar. Chu Feng telah berubah menjadi kilatan cahaya, dan menembak langsung ke Mirror Core. Itu seperti yang diharapkan Chu Feng, ketika dia mendekati Mirror Core, daya hisap yang besar segera menguncinya di tempatnya. Pada saat ini, bahkan jika Chu Feng ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa melakukannya. Setelah melewati gerbang Mirror Core, Chu Feng tiba di pusaran besar. Pusaran itu terus tenggelam tanpa henti. Meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, tapi Chu Feng tidak dapat menentangnya. Di tempat itu, Chu Feng hanya bisa membiarkan pusaran membawanya ke bawah. Inti cermin seharusnya menjadi inti formasi laut cermin. Tujuan pusaran itu harus mengarah pada pembentukan formasi yang sangat besar. Namun pada saat itu, Chu Feng merasa sedikit gelisah. Chu Feng bisa mendengar suara aneh yang datang dari jurang kematian di bawahnya. Itu terdengar seperti suara pertempuran, suara raungan, suara orang-orang,
suara binatang buas, dan bahkan suara angin. Chu Feng tidak bisa melihat apa suara itu. Bahkan suara itu sangat redup, sehingga Chu Feng tidak yakin apakah itu ilusi ataukah nyata. Selain itu, ada satu hal yang pasti. Chu Feng merasa panik, gelisah, dan bahkan agak takut. Chu Feng berusaha sangat keras untuk menahan perasaannya ini. Namun sayangnya, keadaan pikirannya telah terpengaruh, itu karena ia tidak dapat mengendalikannya. Ketika rasa takut tumbuh semakin kuat, suara rumit mulai terdengar di telinganya tanpa henti. Chu Feng tidak lagi bisa melihat suara apa itu. Dia hanya merasa bahwa segala sesuatunya menjadi sangat bising. Ketika suara itu memasuki telinganya, dia merasakan kepalanya menjadi kacau ketika emosinya ditekan. Dia merasa seperti berada di ambang menjadi gila, dan bahkan kesadarannya menjadi kabur. Sialan, suara apa itu? Chu Feng menyadari bahwa tempat itu jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Bahaya tempat itu bukan di tempat terbuka. Tapi sebaliknya, itu memasuki tubuhnya tanpa bentuk, dan membuatnya benar-benar lengah. Chu Feng mulai berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan keadaan pikirannya. Dia bahkan melangkah lebih jauh untuk menutup telinganya, sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh suara-suara itu. Namun sayangnya, itu semua tidaklah berguna. Tidak peduli apa yang dicoba Chu Feng, itu semua sudah tidak berguna. Suara itu masih masuk melalui telinganya, dan kondisi Chu Feng tumbuh semakin buruk. Dengan situasi seperti itu, Chu Feng berteriak "oh tidak" di dalam hatinya. Dia merasa bahwa seluruh tubuhnya dipengaruhi oleh semacam kekuatan khusus. Jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia merasa bahwa dia mungkin akan menjadi gila dan menjadi orang gila. Dengan situasi seperti itu, belum lagi menyelamatkan Zhu Senior, dia bahkan tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Namun pada saat Chu Feng mulai putus asa, sebuah tangan tiba-tiba meraih pundaknya. Pada saat berikutnya, Chu Feng dapat dengan jelas merasakan tubuhnya yang tenggelam mulai bergerak ke atas. Karena tubuh Chu Feng tidak mendengarkannya, dia hanya bisa membuka matanya dengan susah payah. Ketika dia berbalik, dia akhirnya bisa melihat dengan jelas. Ternyata seseorang sedang menyeretnya dan membawanya ke pintu masuk inti mirror. Itu adalah sosok yang sangat kecil. Adapun orang itu, dia adalah seseorang yang dikenal Chu Feng. Dia adalah Taois tua berhidung sapi. Dengan bantuan dari Old Daois berhidung sapi, Chu Feng dengan cepat melarikan diri dari Mirror Core. Setelah melarikan diri dari Mirror Core, Chu Feng sudah sangat lemah. Chu Feng saat ini bahkan tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri, dan bahkan tidak dapat berbicara. Sepertinya dia benar-benar lumpuh. Bas-bas. Tiba-tiba saja Old Daois berhidung sapi meletakkan telapak tangannya di dahi Chu Feng. Detik berikutnya, Chu Feng bisa merasakan arus hangat memasuki tubuhnya melalui dahinya. Segera, kondisi pikiran tertekan Chu Feng dan keadaan pikiran bingungnya, itu lambat laun mulai pulih. Masuk akal, di dalam tubuhmu ada aliran kekuatan. Jangan biarkan aliran kekuatan ini keluar. Perbaiki itu, dan ini akan menguntungkanmu. Suara Daois berhidung lama terdengar di telinganya. Saat tubuh Chu Feng terus pulih, ia mulai melakukan seperti yang dikatakan Taois tua berhidung sapi, dan mulai memeriksa tubuhnya dengan hati-hati. Dan hal yang mengejutkannya adalah, sebenarnya ada aliran kekuatan di dalam dirinya. Kekuatan itu sangat tersembunyi, dan juga sangat aneh. Kekuatan biasa itu biasanya berbentuk seperti aliran gas. Namun untuk kekuatan ini, itu terpecah menjadi beberapa bagian. Itu seperti serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi tubuh Chu Feng. Mereka sangat tersembunyi, dan juga seperti parasit. Jika dia tidak mencari mereka dengan hati-hati, dia tidak akan pernah memperhatikan mereka. Apakah ini yang mempengaruhi pikiranku? Pikir Chu Feng. Meskipun Chu Feng sudah mulai pulih, tapi dia masih merasa takut. Jika bukan karena Taois tua berhidung sapi, Chu Feng mungkin tidak akan memperhatikan parasit itu. Pada saat itu, parasit seperti serangga itu telah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah kekuatan Old Daois berhidung sapi memasuki tubuh Chu Feng, mereka tidak lagi bisa mengganggu jiwa Chu Feng. Maka pada saat itu, mereka berusaha melarikan diri dari tubuhnya. Namun telah mereka dihadang oleh kekuatan, dan tidak bisa melarikan diri. Adapun kekuatan menyegel mereka di dalam tubuh Chu Feng, itu secara alami kekuatan Old Daois berhidung sapi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.